Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi dari pengolahan instrumentasi biomedis dengan materi yaitu active filter, cell key, dan multiple feedback atau filter aktif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Fani dan ada teman-teman saya yaitu Cijaya Rustandi, Kasa Aulia Nafi, dan juga Ratu Aldara Ken. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya Silent Key. Yang dimana Silent Key sendiri itu dikenal juga sebagai Voltage Control Voltage Source Filter, yaitu konfigurasi filter order 2 yang menggunakan op-amp non-inverting, dua resistor serta dua kapasitor yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan respon frekuensi yang stabil dan presisi. Jadi, intinya dalam sistem instrumentasi, Silent Key itu digunakan untuk membersihkan dan menstabilkan sinyal sensor. Nah, jadi Silent Key itu dalam sistem instrumentasi digunakan untuk membersihkan dan menstabilkan sinyal sensor itu sendiri. Mungkin next bisa dilanjut. Silent key adalah rangkaian filter aktif yang menggunakan resistor, kapasitor, dan op-amp. Jenis filter ini biasanya digunakan sebagai low pass, high pass, ataupun band pass tergantung konfigurasi R dan C-nya. Bagian R1, R2, C1, dan C2 membentuk jaringan RC untuk menentukan frekuensi potong atau cut-off-nya. Op-amp berfungsi sebagai buffer dan penguat agar sinyal keluaran tidak mempengaruhi karakteristik RC ataupun impedansi tinggi di input. R3 dan R4 adalah mengatur gain atau penguatan dari filter. Cara kerjanya yaitu frekuensi rendah harus melewati kapasitor yang masih kecil menjadi sinyal dilewatkan ke output tanpa banyak redaman. Jika frekuensi tinggi, kapasitor bersifat seperti hubung singkat atau impedansi kecil sehingga sinyal diredam ke ground. Akibatnya hanya frekuensi rendah yang lolos, itu low pass. Pada frekuensi di atas cut-off, sinyal mulai dilemahkan sehingga dengan slope redaman yaitu 40 desibel karena order 2 juga. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya multiple feedback. Yang dimana multiple feedback filter itu memanfaatkan op-amp dalam mode inverting. Yang dimana sinyal masuk diproses melalui beberapa jalur umpan balik yang melibatkan dua kapasitor dan satu resistor utama. Yang dimana pada multiple feedback filter, op-amp justru berperan aktif sebagai pengintegrasi sinyal, lalu mengolah dan membentuk respon frekuensi secara langsung. Nah, pada sistem instrumentasi, multiple feedback itu berfungsi untuk menyaring frekuensi tertentu secara selektif. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk hanya sinyal yang relevan yang diproses. Seperti itu. Jadi, multiple feedback berfungsi menyaring frekuensi tertentu secara selektif agar hanya sinyal yang relevan diproses. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Multiple feedback filter bekerja dengan memanfaatkan lebih dari satu jalur umpan balik atau feedback dari output menuju input op-amp. Tujuannya adalah membentuk respon frekuensi tertentu. Bisa aja low pass, high pass, ataupun band pass, tergantung dari komponennya lagi. Komponennya R1 dan C1 membentuk rangkaian input RC yang berfungsi menentukan respon dari frekuensi. R2 dan C2 terhubung di jalur umpan balik atau feedback yang mengatur cut-off frekuensi dan Q faktor atau ketajaman selektivitas frekuensi. R3 dan R4 mengatur gain atau penguatan dari filter, dan op-amp-nya ini berfungsi sebagai penguat aktif sekaligus pembalik fasa atau inverting amplifier. Cara kerjanya, sinyal masuk nih dari Vin, masuk ke terminal inverting minus di op-amp. Op-amp-nya bekerja dalam mode inverting,
sehingga sinyal keluarannya atau Vout mengalami pembalikan fasa sebanyak 180 derajat terhadap sinyal masukannya. Kombinasi kapasitor dan resistor pada jalur input dan umpan balik berfungsi sebagai frekuensi transfer yang menentukan frekuensi cutoff, tingkat rendaman, dan juga faktor kualitas dari filter. Pada frekuensi tertentu, sinyal akan diperkuat atau dilewatkan, sementara frekuensi lainnya diredam. Nah, selanjutnya ada signifikansi dalam sistem instrumentasi. Nah, buat silent key itu, dia filter non-inverting untuk anti-aliasing dan smoothing sinyal sensor. Terus, ketergantungan pada op-amp-nya tuh rendah, terus kemudahan desain sangat mudah dan komponen sedikit. Terus tipe aplikasi instrumentasinya ada pengondisian sinyal analog, buffer analog, dan biomedical low pass. Terus, lebihannya tuh dia stabil, sederhana, dan distorsinya rendah. Sedangkan buat multiple feedback, dia tuh filternya inverting untuk selektivitas frekuensi tinggi dan penolakan noise. Terus ketergantungan pada op-amp-nya itu tinggi, kemudian desainnya lebih kompleks tapi lebih fleksibel. Nah, tipe aplikasinya ada bandpass, notch, atau high filtering untuk noise line atau power-nya 50-60 Hz. Nah, kelebihannya karena dia selektivitas frekuensinya tinggi dan penolakan noise-nya tinggi, kelebihannya dia tuh selektivitasnya tinggi. Nah, tapi bisa disesuaikan. Nah, terus contohnya dalam sistem EKG, dia tuh pakai silent key, low pass untuk menghilangkan noise di atas 100 Hz dan high pass-nya untuk menahan sinyal drift di bawah 0,5 Hz. Nah, begitu teman-teman. Di sini tuh ada contoh kasus dan pembahasan. Yang pertama, ini tuh kita ingin mendesain filter low pass tipe silent key dengan spesifikasi VC atau frekuensi cutoff-nya itu dia 1 kHz. Terus C1 sama dengan C2 nya tuh 10 nanofarad. Terus K-nya tuh 1556 gain unity per word. Nah, di sini tuh kita diminta untuk menentukan nilai resistor R1 dan R2-nya. Nah, yang pertama-tama tuh yang kita pakai itu adalah rumus frekuensi potongnya VC 1/2pi akar S1 kali R2 kali 1 kali C2. Jadi karena pada kasus ini tuh kapasitornya sama, besarnya jadi C1 sama dengan C2 sama dengan C. Jadi persamaan yang sederhananya itu adalah R1 R2 sama dengan 1/2pi VC kuadrat C kuadrat itu. Karena kan dia C1 macamnya sama ya, 10 nanofarad. Perhitungannya tuh kita substitusikan semuanya. Jadi VC-nya itu kan ini kita ubah ke Hz, jadi 1000 Hz. Terus tuh C-nya tuh dia 10 NF kan. Jadi 10 kali 10 pangkat min 9 farad. Jadi kita ubah ke faradnya dulu, nanofaradnya. Terus kita substitusikan ke sini dan menghasilkan 2 kali 53 kali 10 pangkat 8. Nah, ini tuh rumusnya yang ini kan. Nah, jadi sehingga R1 sama dengan R2 tuh akar 2 kali 53 kali 10 pangkat 8. Jadi 15,9 kilo ohm. Nah, jadi nilai resistor yang digunakan itu ada 15 kali 9 kilo ohm. Nah, karena filter Butterworth-nya simetris, jadi dia tuh si resistornya tuh sama. Nah, contoh kasus selanjutnya di sini tuh ada tentang multiple feedback bandpass filter. Nah, jadi kita diminta mendesain filter bandpass dengan spesifikasinya itu. Yang pertama, F0 atau frekuensi tengahnya itu 1 kHz, terus key atau faktor kualitas itu 5, terus C1 atau kapasitor yang pertama itu 10 nanofarad, C2 nya 100 nanofarad, terus resistornya R3 itu 10 kilo ohm. Nah, kita tuh disuruh untuk menentukan R1 dan R2 nya jika si R3 nya itu 10 kilo ohm gitu. Nah, langkah-langkahnya itu kita menggunakan rumus dasar frekuensi tengah yaitu F0 1/2pi akar 1/1 R2 R1 C2. Terus tuh faktor kualitasnya atau Q-nya itu sama dengan R2/3 akar 1/C2. Langkah-langkah perhitungannya kita geser ke sebelah sini. Nah, kita substitusiin aja pakai rumus yang Q tadi di sebelah sini. Nah,
masukkanlah nilai-nilai yang diketahui di atas ini. Nah, udah dimasukkan semuanya. Terus kita substitusikan, menghasilkan si R2-nya itu 158,1 kilo ohm. Nah, setelah itu, setelah ketemu nih si R2-nya, kita masukkan ke persamaan F0-nya untuk mencari R1-nya. Nah, gitu kita substitusiin nilai-nilainya. Ini kan 1000 sama dengan 1/2pi akar 1 per R1 kali 158,1 kilo ohm, terus kali 10 nano sama kali 100. Terus kita R1-nya pindah luas. Terus kita hitung pindah ke depan ini jadi 1/2pi kali 1000 kuadrat kali 158,1 kilo ohm kali 10 nanofarad kali 1 nanofarad, jadi 10,1 kilo ohm. Jadi hasil akhirnya R1-nya kita dapat 10,1 kilo ohm, R2-nya kita dapat 158,1 kilo ohm, dan artinya 10 kilo ohm. Jadi kesimpulannya, untuk mencari R2-nya itu kita memakai rumus yang Ki. Terus untuk mencari R1-nya kita pakai rumus yang F0.